Oke, jadi baik, kembali lagi bersama saya dalam channel Kevis Education, channel yang memuat terkait dengan video-video dalam dunia pendidikan. Oke, jadi baik, ini untuk kesempatan ini Kevis Education akan memberikan pemahaman lebih mendetail apa-apa saja yang berhubungan dengan penginputan rencana kinerja guru di tahun 2024 dalam platform Merdeka Mengajar. Oke, tanpa basa-basi, terbaik terkait dengan penyusunan rencana kinerja guru di tahun 2024 ini, itu didesain dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk loginnya itu kita menggunakan ID belajar kita masing-masing. Jadi untuk ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian untuk penginputannya itu dilakukan oleh setiap guru non PNS maupun PNS serta kepala sekolah. Jadi mekanisme pengisiannya itu atau mekanisme untuk perencanaan kinerja guru itu di dalam satu lembaga pendidikan, guru akan mengisi pengelolaan kinerjanya, kemudian akan disetujui atau akan diperiksa oleh kepala sekolahnya, kemudian akan disetujui, kemudian akan ada feedback kembali dari guru tersebut untuk mengesahkan rencana kinerjanya. Nah, sedangkan untuk kepala sekolah itu setelah melakukan penginputan pengelolaan kinerjanya itu akan dikirim ke dinas. Dengan dalam hal ini yaitu kepala dinas. Jadi perencanaannya itu akan disetujui secara otomatis. Jadi di sini tinggal menunggu untuk pelaksanaan observasi. Untuk waktunya atau time-nya itu untuk bulan Januari ini itu dilaksanakan perencanaan, kemudian persetujuan oleh atasan, kemudian Februarinya itu persiapan observasi kelas, kemudian Maretnya itu pelaksanaan observasi dan diskusi tindak lanjut. Nah, diskusi tindak lanjut ini misalkan dalam observasi ini ditemukan temuan yang tidak berkaitan atau yang melenceng jauh dari yang direncanakan, maka akan dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki perencanaan kinerjanya. Ya, seperti itu. Kemudian April sampai Mei itu dilakukan tindakan kelas atau tindakan lanjut guru. Dan ini harus dipantau oleh atasan. Kemudian Juni itu refleksi dan penilaian. Pemberian predikat kinerja guru. Jadi seperti itu. Nah, itu merupakan time-nya. Kemudian yang berikut terkait dengan poin-poin yang ada di dalam pengisian perencanaan kinerja guru. Nah, untuk secara umumnya itu sebelum penginputan kinerja atau rencana kinerja itu terlebih dahulu Bapak Ibu silahkan melihat raport di sekolah Bapak Ibu masing-masing sehingga dapat mengetahui bagian aspek mana yang kurang di sekolah Bapak Ibu sehingga dapat dilakukan perencanaan atau dapat memilih yang memiliki nilai atau predikat rendah di sekolah Bapak Ibu. Dari situ kalau tidak salah ada 5 pilihan. Nah, Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan yang bertanda merah di sekolah Bapak Ibu atau dengan ini memiliki nilai rendah. Ya, seperti itu. Kemudian untuk poinnya itu dalam setiap pengelolaan kinerja itu memiliki poin. Nah, poinnya itu berkisar tergantung dari sekolah Bapak Ibu semua.
Jadi tidak sama antara guru yang satu dengan guru yang. Jadi bisa juga Bapak Ibu untuk aspeknya itu, pelaksananya itu bisa sama agar melakukan proses kegiatan itu secara bersama-sama, apalagi yang membutuhkan yang namanya sertifikat atau laporan. Nah, itu saya sarankan supaya Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan itu secara sama-sama, memilihnya di dalam PMM itu atau perencanaannya bersama-sama. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau sudah mengajukan rencana kinerja kita, apakah bisa diubah atau bisa diubah untuk kinerjanya, misalkan ada kesalahan penginputan. Nah, untuk sekarang jika Bapak Ibu kepala sekolahnya belum melakukan persetujuan, itu akan bisa diubah. Nah, ubahnya itu melalui fitur login ke akun kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah akan melakukan riset untuk memperbaiki guru tersebut, memperbaiki rencana kinerjanya, ya seperti itu. Nah, untuk caranya itu, karena di sini sekolah saya sudah bisa disetujui semua, sehingga tidak bisa lagi melakukan riset. Nah, di sini tidak bisa lagi melakukan riset karena sudah disetujui. Nah, dalam minggu lalu itu ada pemberitahuan untuk melakukan riset, yaitu bagian ya tentang riset perencanaan kinerja, namun sudah ditutup Bapak. Jadi tidak bisa lagi untuk melakukan riset. Jadi misalkan terangnya sudah ditutup seperti itu. Tapi untuk sementara ini kepala sekolah Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu masing belum menyetujui rencana kinerja Bapak Mas semua, itu bisa dilakukan riset untuk perubahan rencana kinerja Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, jadi sudah ditutup ya untuk formulir pengajuan riset perencanaan kinerja, itu sudah ditutup, jadi tidak bisa lagi. Dan pada umumnya untuk poin-poin yang ada di dalam, kembali lagi poin-poin yang ada di dalam perencanaan kinerja guru itu poin-poinnya tersendiri. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilih kegiatannya itu bisa lebih dari poin tersebut. Intinya Bapak Ibu mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, karena lebih bagusnya lebih. Dan ingat Bapak Ibu, untuk poinnya itu, penginputan kegiatannya itu harus setara dengan poin yang sudah ditentukan ataupun lebih. Tidak boleh kurang dari poin yang telah ditentukan. Jadi seperti itu. Jadi baik, untuk pengelolaan kinerja guru maupun kepala sekolah itu sebenarnya dalam penginputan di dalam PMM itu tidaklah susah. Yang menjadi kendala di sini, saya ikuti beberapa guru di sekolah saya, yaitu tidak memahami konsep pengisiannya. Jadi sebenarnya pengisiannya itu sudah ada runtutannya. Misalkan sebelum kita melakukan penginputan itu sudah
menyajikan kepada kita raport sekolah kita. Jadi itu akan mempermudah kita untuk melihat aspek mana yang di sekolah saya belum sesuai atau sesuai kenyataannya itu di dalam PM itu ada yang berwarna hijau maupun yang berwarna merah. Nah, hijau itu sudah baik, sedangkan yang merah itu kurang baik. Nah, kira-kira aspek mana yang belum? Nah, itu yang akan dijadikan patokan untuk melakukan penginputan kinerja guru. Jadi seperti itu. Kemudian setelah mengetahui kalau sekolah saya itu sudah ada aspek di sini yang memiliki kekurangan atau kurang baik, langsung melakukan penginputan kinerja. Nah, penginputan kinerja itu kegiatannya itu harus disesuaikan dengan poin yang telah ditentukan. Nah, biasanya poinnya itu di sebelah kiri atas. Nah, itu poinnya itu harus lebih atau sama dengan yang poin yang telah ditentukan. Tidak boleh kurang dari poin yang telah ditentukan. Kemudian setelah melakukan penginputan, nah itu ada lagi satu tahapan untuk melakukan refleksi diri. Kira-kira ada beberapa aspek di situ itu harus diisi dan bagaimana cara mengembangkannya. Setelah itu langsung ditujukan pada rangkuman, itu kita melihat perbaiki mana yang dilupakan atau mana yang tertinggal bisa kita perbaiki. Setelah itu langsung melakukan pengajuan. Nah, pengajuannya itu langsung disetujui oleh kepala sekolah, feedback dari guru tersebut, dan akhirnya disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah sendiri setelah melakukan penginputan kinerjanya langsung dikirim ke dinas setempat. Nah, dinas setempat secara otomatis menyetujui. Nah, menunggulah untuk bulan Februari melakukan observasi. Seperti itu. Jadi baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.